Maqala bismillahirrahmanirrahim, barang siapa yang mengatakan bismillahirrahmanirrahim, artinya dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Di saat dia membaca bismillah, bagaimana fajawwada, maka dia memperbagus. Bagus orang yang membaca bismillah. Artinya tidak salah. Fajawwada, maka memperbaiki dia orang membaca bismillah semata-mata ta'dhiman, semata-mata karena mengagungkan lillahi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ufira, maka diampuni lahu, kepada orang yang baca bismillahirrahmanirrahim yang baik bacaannya dan juga mengagungkan Allah. Ufira lahu ma taqaddama min dambihi, maka diampuni dosa-dosa yang telah dikerjakan. Wa ma ta'akhkhara, dan juga dosa-dosa yang telah dikerjakan. Dosa-dosa ma taqaddama, dosa-dosa yang akan dia kerjakan, min dambihi, dari dosanya, wa ma ta'akhkhara, dan dosa yang telah dikerjakan. Jadi luar biasa. Salah satu dari faedahnya bismillah, kalau kita membaca bismillahirrahmanirrahim mengagungkan Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, maka diampuni dosanya orang yang membaca tersebut, dosa yang bakalan besok, lusa, 1 bulan. Wa ma ta'akhkhara, dan dosa-dosa yang telah dia perbuat, yang dia lakukan kemarin, tahun sekian, yang pernah dilakukan, maka yaitu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di saat kita baca bismillah, kita harus dalam hati kita dan merasa hati kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu merupakan asma Allah dan sifat-sifat Allah. Ar-Rahman itu sifat Allah, Ar-Rahim itu sifat Allah. Sederhana. Cuman pertanyaannya, kita baca bismillahirrahmanirrahim tersebut mengagungkan Allah atau tidak? Sedangkan dosa-dosa yang diampunin oleh Allah, dosa yang bakalan, dosa yang telah kita lakukan yang mau diampuni oleh Allah, dengan catatan ta'dhiman lillahi, semata-mata mengagungkan Allah, memuliakan Allah. Wa bihi ila qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, idza kataba ahadukum bismillahirrahmanirrahim falyamuddur rahman, apabila mencatat menulis salah satu kalian semua, sabdanya Rasulullah, menulis bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita menulis bismillahirrahmanirrahim, falyamuddur rahman, maka hendaklah memperpanjang orang tersebut kepada Ar-Rahman. Mimnya itu diberi harkat seperti itu, kan itu artinya panjang. Nah, jadi sabdanya Rasulullah, apabila kita menulis baik di buku atau menulis kitab atau di buku, umpama kita nulis bismillahirrahmanirrahim, di saat dapat Ar-Rahman, di atas mimnya itu beri harkat. Harkat ini, harkat berdiri itu menunjukkan panjang. Itu kan ada buya. Nah, itu berdiri itu agak panjang. Itu faedahnya luar biasa. Selain Allah mengampuni kita, diangkat derajatnya oleh Allah. Wa bihi ila qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna Allah subhanahu wa ta'ala, sungguhnya Gusti Allah, zayyana sama, yaitu menghiasi Allah, menghiasi as-sama, yaitu langit, bil kawakib, dengan bintang-bintang. Jadi di langit itu ada hiasannya, ada bintang, ada planet, itu hiasannya. Tanpa bintang yaitu kurang indah langit. Terus wazayyinal malaikata bi Jibril, dan juga menghiasi Allah taala kepada seluruh malaikat bi Jibril, dengan malaikat Jibril. Karena tanpa komandannya malaikat itu malaikat Jibril. Komandannya. Jadi hiasan para malaikat itu malaikat Jibril. Allah. Wa zayyinal jannata, dan juga Allah menghiasi surga bil hur, dengan bidadari. Makanya kalau di surga ada bidadari. Kalau cuma ada hewan-hewan, taman, ada ikan, ada buah-buahan ini itu, tidak indah itu tanpa bidadari. Jadi bidadari hiasan daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Wal qusuru, juga Allah telah menghiasi surga. Wal qusur, dalam surga tersebut ada gedung.
Dalam surga itu ada gedungnya, ada ininya, ada itunya. Jadi salah satu penghias surga yaitu ada bidadari, ada gedung-gedung. Seperti rumah, Bu. Tabir ini kan hiasannya. Hiasan rumah. Ya, kipas salah satu hiasan rumah. Cat salah satu hiasan rumah. Begitu juga seperti wanita, hiasannya, lipstiknya. Ini kan hiasan. Tanpa hiasan kan tidak indah, Bu. Ada apa? Ada gelangnya, ada cincinnya, itu hiasan. Hiasan itu salah satu perkara penyempurna, memperindah. Allah wa zainal anbiya, dan juga sabdanya Rasulullah, wa zainal anbiya, dan Allah menghiasi Allah al-anbiya, para nabi-nabi, bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiasan para nabi, kanjeng Nabi. Tanpa kanjeng Nabi tidak sempurna semua para anbiya. Jadi Rasulullah hiasannya. Tanpa hiasan tidak indah, Bu. Apapun bentuknya. Mama ada orang ganteng, tanpa hiasan tidak indah. Itu juga ada wanita cantik luar biasa, tapi tanpa hiasan tidak indah. Berarti hiasan tersebut merupakan salah satu pengindah daripada pandangan mata. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi juga wazainal anbiya bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan menghiasi Allah taala kepada nabi-nabi, para nabi, dengan adanya Nabi Muhammad. Wazainal ayyam, dan juga Allah menghiasi al ayyam, yaitu hari, yaumil Jumat, dengan hari Jumat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Ahad. Itu hiasannya ada pada hari Jumat. Makanya hari Jumat Sayyidul Ayyam. Gustinya panglimanya hari, yaitu hari Jumat. Makanya kita, Bu, seumpama di hari biasa baca sholawat tetap dapat pahala, tapi di saat malam Jumat, hari Jumat, Allah melipat gandakan pahala. Bab sedekah begitu juga. Bab sedekah. Oh, sampian sedekah hari Sabtu dapat pahala. Asalkan ikhlas dapat pahala. Malam Minggu, malam Ahad dapat pahala, hari Ahad dapat pahala. Cuman bab melipat gandakan pahala tetap di malam Jumat dan hari Jumat. Makanya orang tua-tua dulu tuh kalau malam Jumat dia lupa. Ya, doa-doa. Bahasa Madura ya arbe. Lain dengan orang-orang sekarang, Bu. Orang dulu tuh masih ingat kalau orang-orang kubur. Iya, saya masih ingat itu. Lebih-lebih di Pulau Jawa, Madura. Malam Jumat umpama liburan. Kalau bahasa Madura arbe. Kalau sekarang mana repot dengan arbe? Tidak ada, Bu. Nah, kalau satu pulang ke kampung liburan di Pulau Madura tuh, semua itu reba. Walaupun tajin, apa tajin? Bubur. Ada yang kue. Macam itu reba. Maksudnya sedekah untuk ini, apakah kebengetuan, bapaknya, saudaranya yang telah meninggal, pahalanya dia kirim. Ya bukan sampai kue ini bubunten, yang sampai ke orang kubur itu pahala. Orang sekarang tuh kaya-kaya tapi barokah kurang. Kaya-kaya. Makanya mengapa? Karena tidak ingat. Tidak ingat sama gurunya yang meninggal. Tidak ingat sama bapaknya, sama mamanya, sama saudara. Enggak. Makanya kurang doa dari orang kubur. Orang dulu tuh hidupnya sederhana tapi indah luar biasa. Kalau sekarang elit, Bu, tapi ruwetnya luar biasa. Elit orang sekarang ini. Tapi ruwetnya minta ampun dong sekarang ini. Nah, ini. Kaya-kaya kalau orang sekarang. Tapi keberkahan kurang. Mengapa? Karena hubungan dengan orang yang telah meninggal putus, kebanyakan putus. Orang dulu tuh, Bu, ya Allah, tajin, Bu. Atau dia beli kue lah, katakanlah hari kalau saya pulang ke kampung, Ustaz minta tolong, Ustaz doanya untuk bapak saya. Atau langsung dia minta doa, ditulis namanya. Atau langsung dia bilang, Bu, sebagian, tergantung, Bu, ya. Ini Ustaz sedekah pahalanya untuk mbah saya, suami saya, istri saya. Ya tergantung. Dia masih ingat kontak batinnya dengan orang-orang yang telah meninggal. Kalau sekarang, Bu, jangan dia ingat lewat di pinggir kuburan tidak ada masalah. Saking kelamnya hati kita dari dosa, saking jauhnya sentuhan ilahiyah ruhani kita dengan orang-orang aulia, orang soleh. Jangankan kita jauh dari kuburan, lewat di kuburan
Di mana kuburan tersebut itu di situ ada orang tua kita mungkin, atau teman kita yang pernah akrab, atau sepupu kita, atau orang tua kita, seakan-akan tidak ada masalah. Padahal kuburan tersebut itu kita. Makanya baik-baik Bu sama orang kubur itu. Dengan apa? Dengan mendoakan. Dengan apa? Mensedekahi. Mensedekahi. Lebih-lebih malam Jumat. Jadi kembali pembahasan, kalau malam Jumat dan hari Jumat itu beda. Beda. Makanya penghias daripada hari ataupun malam yaitu malam Jumat atau hari Jumat. Yang memang setelah melakukan kebajikan ya terdapat pahala hari apa aja sampai. Cuman untuk sama dengan hari Jumat dan malam Jumat tidak bisa. Makanya kalau bisa Bu, kalau malam Jumat atau sibuk sampean, oh sudah asar, oh ini malam Jumat, tambah yang mau apa? Mandi, mau bercantik itu menghadapi malam Jumat. Untuk baca sholawat, atau sholat berjamaah, untuk bersedekah ke air putih aja jadi. Ini pahalanya saya kirimkan sama Bapak. Pahalanya lebih-lebih sampean masih bikin bubur, cinta-cin semua bubur, atau sampean baca ini aja itu luar biasa. Jangan lupa Bu, kita tuh minta doa itu, mengharap doa itu dari orang yang masih hidup, juga kita harapkan dari orang yang telah meninggal Bu. Allah. Jadi kembali pembahasan wa zayyinal ayyama biyaumil jumati. Makanya walaupun orang-orang sekarang edit keberkahan kurang. Keberkahan. Dulu itu saya masih kecil, jangankan di Madura, di Condong. Saya masih kecil, saya ingat tuh. Masih ingat betul dia ngumpul-ngumpul, merebus tenggang, apa tenggang Bu? Bandung. Sama-sama itu tangga-tangga. Mana kalau sekarang? Napsi-napsi udah mulai. Napsi-napsi. Dulu tuh punya televisi hitam putih, nonton bareng-bareng itu. Ya Allah, orang dulu tuh luar biasa. Irinya tuh sedikit, irinya. Kalau iri tetap ada dari dulu kan. Cuman nggak seperti sekarang. Orang sekarang ya Allah penyakitannya yang dikira liver yang susah penyakit hati ini. Yang susah penyakit hati ini loh. Iri, dengki, sum'ah, sudon. Nanti ada tetangga sampai liver, Ustaz, tetangga saya liver, Ustaz. Itu penyakit medis. Itu kalau mati udah nggak bakalan dibawa tuh. Dalam kubur udah selesai itu. Sampai punya penyakit apapun setelah di dalam kubur udah selesai. Enggak ada dalam kubur itu orang penyakit liver, tidak ada. Penyakit jantungan tidak ada dalam kubur. Tapi kalau penyakit hati, kalau nggak dibersihkan di masa hidup kita sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah luar biasa. Indah dulu tuh kalau saya putar-putar. Ya Allah, padahal kendaraannya sederhana, mainannya orang dulu tuh biasa, engke-engke, guli, apa tuh sederhana tapi indah kan Bu? Ya Allah, subhanallah, betapa barokah. Irinya tidak seperti sekarang, umpama dengkinya bertebaran di bokong. Makanya semoga kita dapat barokahnya orang-orang terdahulu, yang soleh-solehat, solihin solehat, amin Allahumma. Jangan lupa Bu, terus kita sambungkan kepada orang yang masih ada. Sambungkan juga kepada orang yang telah tiada. Baik kita umpama punya saudara kita, orang tua kita, makam-makam wali, kita minta doanya Bu, yang masih ada ataupun tidak ada. Allah. Coba kita kalau semua masa diam sendiri sampai putar masa dulu. Ya Allah, indah luar biasa. Kalau sekarang pakai motor semua, beli motor, terkadang lebih besar sombongnya daripada motornya orangnya. Dulu tuh pakai apa? Lereng apa Bu? Lereng Bu? Sepeda kok. Pakai sepeda. Ya Allah, indah lihatnya. Baik yang ibu-ibu, yang bapak-bapak, indah, masya Allah. Kalau sekarang indah juga Bu. Cuma penyakitnya luar biasa sekarang ini. Allah, tetangga ini tuh ngumpul semua mereka. Makan Bu, dia punya makanan satu piring atau apa? Lengser itu apa Bu? Lengser, talam. Dia undang tetangganya ramai-ramai, bayangkan. Coba sekarang. Ya Allah. Subhanallah. Wa zayyinal ayyama biyaumil jum'ati. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa zayyinal ayyama, dan menghiasi. Dan juga orang dulu tuh Bu ya, sama si kecil. Enggak heboh itu. Istilah bahasa sekarang tuh apa? Tidak heboh dengan urusan orang gitu. Enggak Bu. Enggak. Aduh, coba kalau sekarang Rahma. Coba Rahma punya ini, heboh tetangganya itu. Atau Rahmanya sendiri. Inilah itulah ini apalagi berapa timur, pamer istilahnya. Itu.
Makanya hati-hati, semoga kita husnul khotimah, Bu. Semakin tua, semakin tua, semakin tua. Allah wa zayyinal ayyama biyaumil jum'ati. Wa zayyana dan menghiasi Allah al ayyama yaitu hari biyaumil jum'ati dengan hari Jumat. Makanya Bu, dalam kata Sayyidina Ali, kalau kalian sudah ngumpul-ngumpul tidak tenang, usahakan saska kalian itu sering-sering menyendiri. Kalau mau umpama ngumpul-ngumpul tidak tenang, gelisah, udah sering-sering menyendiri, yaitu mendekat diri kepada Allah. Jangan keluar kecuali kebajikan. Muslimatan gak ngaji, ngumpul-ngumpul. Zayyinal ayam dan menghiasi Allah al-ayam yaitu menghiasi hari biyaumil jum'ati dengan hari Jumat. Jadi hari Jumat itu sabdanya Rasulullah yaitu merupakan penghias daripada pada hari. Wa zayyinal layali dan juga menghiasi Allah al-layali itu malam. Hari ada hiasannya itu hari Jumat. Juga malam Allah menghiasi bilailatul qadri dengan malailatul qadar. Kalau malam itu malam Lailatul Qadar hiasannya. 1 tahun itu Allah menghiasi dengan adanya malam Lailatul Qadar sampai khair min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Ayo kita sering berdoa. Saya doakan sampian saya doakan. Oh Mbak Tika mendoakan bibi empat begitu. Gini Bu ya, resep ini. Kalau umpama saya benci sama bibi empat, saya doakan bagus cepat. Kan setan saya itu, udah mati. Masa dongkol kamu, saya nggak meladani itu. Oh ya Allah, kalau saya benci, gitu saya. Ya Allah, langsung saya kirim fatihahnya untuk bibi empat, semua gitu. Pahalanya saya kirim, itu reda tuh nanti sehat. Jadi umpama kita dongkol ke orang, benci sama kepada seorang, baik orang itu suka suka menyalahkan kita, nyakitin kita ataupun tidak, kita sendiri yang sakit, kita doakan. Umpama kita kirim Fatihah, kirim Qul-Huka, pahalanya untuk orang itu. Insya Allah hati kita bersih nanti, bersih. Contohnya umpama saya jengkel ke bibi empat, paling saya khususnya kepada bibi empat, Allah semoga mulia, semoga diangkat derajatnya, semoga diampuni dosa-dosanya, barokahnya Fatihah, Al-Fatihah. Itulah saya. Jadi setannya tuh enggak begitu besar, karena enggak meladenin saya. Tapi kalau diladenin, insya Allah tidur tidak nyenyak, Bu. Ingat terbayang-bayang terus, oh Pak ini gini. Setannya makanya jangan laden. Kita harus tahu gerakan setannya, harus tahu kita. Kalau orang itu tidak salah, yang salah itu kita. Gitu lah Bu. Orang itu tidak salah. Udah. Walaupun secara kata orang-orang kamu tidak salah, ya udah nggak apa-apa. Saya yang salah. Gitu. Oh, kamu bibi Pak tidak salah. Udah, saya aja yang salah Ustaz. Teman saya itu Tika yang dianut tidak salah. Saya Ustaz, banyak dosa Ustaz. Kan selesai. Yang ngomporin juga enggak mampu, manusianya, setannya juga tidak mampu. Udah. Ada artinya dipotong kompas itu. Karena ujian kita dari manusia juga dari setan, Bu, yang ngomporin. Wa zayyanal layali bilailatul qadri, dan juga Allah menghiasi malam-malam tersebut dengan malam Lailatul Qadar. Itu hiasan. Wa zayyanash syuhur, dan Allah menghiasi bulan di Ramadan dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan 1 tahun ada hiasannya. Apa hiasannya? Allah menghiasi dalam bulan Ramadan. Sehingga bulan Ramadan saking mulianya, pahalanya urusan Allah cuma yang tahu. Wa zayyinal masajid bil Ka'bati, dan Allah menghiasi masjid-masjid dengan adanya Ka'bah. Jadi semua masjid di muka bumi biasanya merupakan Ka'bah. Buktinya semua masjid di muka bumi di saat sholat harus menghadap Ka'bah. Nah yang terakhir ini wa zayyinal Qur'ana bismillahirrahmanirrahim. Ini hiasannya. Wa zayyinal Qur'ana, dan Allah menghiasi Qur'an. Quran itu kan ada surat Baqarah, surat Kahfi, surat Maryam, ini itu. Cuma ada hiasannya. Dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan adanya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi surat Baqarah tanpa Bismillah kurang indah. Surat Yasin tanpa Bismillah itu tidak ada hiasannya. Makanya Bismillah merupakan hiasan daripada Al-Quranul Karim. Makanya semoga kita dapat barokahnya Bismillah. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Amin Allah. Amin alhamdulillah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali